wajib baca Fatihah di tiap sholat. Jadi Fatihah itu ini sangat luar biasa. Yang rakaat kita wajib baca. Subuh 2 rakaat, 1 rakaat kita gak baca, gak sah sholat. Zuhur 4 rakaat, 4-4-nya kita wajib baca Fatihah. Kenapa? Saking luar biasanya surat Al-Fatihah. Sampailah kita pada hadis yang ke-227 dari kitab Bulughul Maram. An Abdullah bin Abi
dari sahabat Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, qala berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang seorang lelaki menghadap Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lelaki tersebut berkata, ini la astati'u an akhudha min Qur'an syai'an. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak mampu menghafal Al-Quran sedikit pun. Jadi dia baru masuk ke dalam agama Islam, sedangkan waktu sholat sebentar lagi akan tiba. Jadi dia tidak hafal Al-Quran sedikit pun. Fa'allimni ma yujzibuni minhu. Maka ajarkan aku agar sholatku menjadi sah. Jadi aku tidak hafal Al-Quran sedikit. Ini waktu sholat sebentar lagi akan tiba. Tolong ajarkan aku suatu lafaz, satu bacaan pengganti daripada Quran, agar sholat aku menjadi sah. Faqala, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim." Jadi udah baca itu saja. Enggak hafal Fatihah, enggak hafal surah, enggak hafal doa-doa yang lainnya, sudah baca itu saja. Jadi enggak ada ceritanya orang enggak bisa sholat. Kamu kenapa enggak sholat? Ya, saya enggak hafal baca-baca sholat, makanya saya enggak sholat. Percuma kalau saya sholat. Ya, enggak ada percuma. Bisanya hafalnya kamu udah baca aja. Jadi begitu mudahnya ajaran agama Islam. Tidak ada ceritanya orang nggak bisa sholat. Bisanya apa? Subhanallah saja itu udah subhanallah diulang-ulang. Ya, sampai ikut gerakan sholatnya ini. Bisanya alhamdulillah, alhamdulillah saja diulang-ulang. Nanti sampai salat. Al-hadits rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wasahahu Ibnu Hibban wa Daruqutni wal Hakim. Di sini disahihkan oleh Ibnu Hibban, Daruqutni dan Imam Hakim. Al-makna ijmali. Makna secara global daripada hadis ini. Qiraatul Fatihah ruknun min arkanis shalah. Nama terkena. Membaca surat Al-Fatihah itu merupakan rukun daripada rukun salat. Sebagaimana pelajaran yang telah lalu. Setiap rakaat harus baca Fatihah. Apabila satu rakaat saja tidak baca Fatihah, maka salatnya tidak sah. Wa yajibu ta'allumuha ala man aslama ya'tiya biha fi sholatihi. Maka wajib belajar Al-Fatihah. Bagi orang yang masuk Islam wajib belajar Al-Fatihah. Agar apa? Agar nanti ketika sholat bisa membaca Al-Quran, bisa baca Fatihah ketika sholat. Jadi kewajiban umat Islam setelah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, apakah selesai? Enggak selesai, dia harus belajar. Setelah masuk ke agama Islam, dia harus belajar. Ya. Di antaranya belajar Fatihah agar bisa dipakai untuk sholat. Faman aslama walam yajid mu'alliman. Barang siapa yang masuk Islam tapi dia tidak mendapati guru, tidak ada ustaz, tidak ada pengajar, ya, dan tinggal di pelosok pedalaman, ini tidak ada pengajar di sana. Barang siapa yang masuk Islam dia tidak ada guru, tidak punya guru, tidak ada yang membimbing. Allah pada waktu atau gurunya ada, ustaznya ada, tapi waktunya udah mepet. Ini bentar lagi Isya, ya bentar lagi Isya. Ya. Ini kalau belajar waktu berkubar, maka jangan syai'u lahu dzikra min tasbihin wa hamdin wa tahlilin qa'iman maqamal qira'ah yuaddi as-shalata fi waqtiha. Maka agama menjadikan zikir-zikir kepada Allah yang berupa tasbih subhanallah wa hamdin alhamdulillah wa tahlil
la ilaha illallah. Ya, kedudukannya sama seperti kedudukan bacaan Al-Quran untuk mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Ya, dikarenakan waktunya ada mepet, ini baca Fatihah, belajar Fatihah nggak ubah waktunya. Ya, waktunya nggak ubah, bentar lagi mau sholat. Jadi bagaimana? Sholat saja. Apa yang dibaca? Bisanya apa? Subhanallah, bisa cuma tasbih subhanallah, subhanallah saja diulang-ulang. Subhanallah, maha suci Allah. Saya bisa alhamdulillah, udah alhamdulillah saya diulang. Alhamdulillah, alhamdulillah. Misalnya la ilaha illallah, la ilaha illallah saja diulang, ulang sampai selesai. Ini nggak ada ceritanya, orang nggak bisa semua. Karena ada ini seseorang, ya, sudah agak kuat. Ketika ditanya kenapa? Oh, bapak nggak pernah sholat. Dari dulu saya nggak pernah. Jadi saya nggak bisa baca Quran. Saya juga nggak hafal baca bacaan sholat. Sholat percuma saya sholat nggak sah. Gitu. Nggak ada cerita yang sah. Ya, tidak ada ceritanya tidak sah. Jadi wajib belajar. Ya, jika waktunya mepet dia masih belum mampu, ya udah baca semampunya dan ikuti gerakan sebagai itu. Summa yata'allamuha lima yastakbiru minas sholawati walau bisa tadi tidak wajada makna. Tetapi jangan istiqomah begitu. Udah, ya. Subhanallah. Alhamdulillah bisa. Sebulan begitu dulu. Ya, belajar. Summa yata'allamuha. Kemudian belajar lima yastakbiru minas sholawat untuk bacaan sholat yang akan datang. Ya, isanya udah mepet. Belajar Fatihah nggak hafal-hafal, ya udah, bisanya apa? Habis isa, jangan istiqomah dengan subhanallah saja. Berarti sampai sebulan, namanya mu'allaf. Berapa tahun itu mu'allaf? Ya, 2 tahun. Belajar, harus belajar. Ya, untuk bacaan sholat yang akan datang. Ya. Jadi intinya begitu mudahnya ajaran Islam. Kemudian ketika mendengar ini sahabat yang baru masuk Islam, dikarenakan dia tidak hafal sedikit bacaan Quran dan tidak hafal juga doa-doa yang harus dibaca di dalam sholat, diajarkan ya sudah baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rasulullah, adalillah. Ya Rasul, ini bacaan semuanya untuk Allah. Subhanallah untuk Allah, alhamdulillah untuk Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini isinya untuk Allah semua. Famali, bacaan untuk pribadi saya apa? Bacaan untuk pribadi saya apa? Qul, baca Allahumma arhamni warzuqni wa'afini wahdini. Ya, di sini lafaznya cuma seperti ini. Ya, memang lafaz bacaan itu bacaan yang sudah kita baca, yang diajarkan oleh guru-guru kita, itu kumpulan daripada riwayat-riwayat yang sangat sebanyak ya Rabbi firli warhamni wajibni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu yang sempurna. Karena ini baru masuk Islam, diajarkan nama Nabi yang singkat saja. Kan dia minta itu buat Allah, buat saya mana? Bagian saya mana? Ya sudah baca Allahumma arhamni, ya Allah rahmati aku, warzuqni, berikan rezeki padaku, wa'afini, ya selamatkan aku, sehatkan aku, selamatkan aku dari bala, wahdini, berikan hidayah padaku. Itu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua permasalahan kita, semua solusinya ada dalam sholat. Ya, jika ada orang merasa sulit ekonomi, merasa sulit hidup, merasa permasalahan tidak beres-beres, ya, maka perbaiki seperti warzuqni kan ada yang memberikan rezeki kepada jadi ketika ada orang ya masalah yang akan beres-beres, maka perbaiki seperti kalau qala hakadha bijadihi wa qala rumah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma hadha fa qala ayatihi bil kemudian kata dia, ya Rasulullah, ini akan aku pegang. Ya, bacaan ini akan aku pegang seumur hidup aku tidak akan aku lepas di bacaan ini.
Ya. Ini bacaan yang telah kau ajarkan kepada aku akan aku hafal, tidak akan aku tinggalkan selama-lamanya. Apa kata Nabi? Ya, berarti kau sudah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Baik, fikul hadis banyak akan dapat kita ambil dari sini. Raja dapat kita ambil dari sini yang pertama, man ajaza an qira'atil Fatihah fi sholati bi waqtin aw faqdi mu'allimin ya'ti badalaha bil adhkaril waridati fil hadis. Barang siapa yang tidak mampu membaca Fatihah di dalam sholat, kenapa nggak mampu? Karena baru masuk Islam, mau belajar di waktunya udah mepet, bentar lagi mau qomat, atau faqdi mu'allimin tidak ada guru, maka ya'ti biha badalaha, maka baca pengganti dari bacaan Fatihah atau bacaan Quran yang ada, pikir-pikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, alhamdulillah, ya, wala ilaha illallah wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Tidak bisa panjang seperti itu, bisanya apa? Tasbih saja, subhanallah, subhanallah, la ilaha illallah sampai akan tapi nanti setelah selesai sholat dia belajar lagi agar bisa. Baik, hadis selanjutnya hadis ke-228. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Qatadah semoga Allah meridhai beliau berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yusolli bina, salat bersama kami, wa yaqra'u fi dhuhri wal asri, beliau membaca pada salat zuhur dan salat asar, fi rak'ataynil ulayaini, pada dua rakaat pertama, ya, pada dua rakaat pertama, di Fatihatil Kitabi wa surataini, baca Fatihah dan baca dua surah. Di rakaat pertama, rakaat kedua Nabi baca Fatihah dan juga baca surah. Ya, rakaat pertama baca Fatihah, baca surah. Rakaat kedua baca Fatihah, baca surah. Jadi kata Abu Qatadah, kami dulu sholat bersama Nabi besar Muhammad, kami mendengar Nabi itu kalau sholat zuhur sama sholat asar, rakaat pertama sama rakaat kedua yang dibaca dua surat, ya, Al-Fatihah dan baca surat yang lainnya. Wa yusmi'unal ayata ahyanan, dan terkadang Nabi besar Muhammad mengeraskan bacaannya agar kami semua dengar. Zuhur sama asar jahar pasir, keras atau pelan. Tapi terkadang Nabi besar Muhammad membacanya agak keras sedikit, ya, untuk mengajarkan kepada kami bacaan apa yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawilu fi rak'atil ula wa yaqra'u fil ukhrayn bi Fatihatil Kitab, dan Nabi besar Muhammad selalu memanjangkan rakaat pertama. Rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat yang kedua, dan membaca di rakaat dua rakaat terakhir, rakaat ketiga dan keempat, di Fatihatil Kitab hanya baca Fatihah. Jadi baca surat itu hanya baca surat selain Fatihah itu hanya rakaat pertama sama rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat hanya baca Fatihah saja. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawil rak'atayn ulayain, Nabi besar Muhammad dahulu kalau sholat selalu memanjangkan dua rakaat pertama. Selalu memanjangkan dua rakaat pertama. Ya, rakaat pertama, rakaat kedua. Rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua. Ya. Wa kana yutawil ula an-tsani. Nabi memanjangkan rakaat pertama dibanding rakaat yang kedua. Kenapa? Yudrikahan nasu, agar jamaah tidak ada terlambat. Jadi yang datangnya telat biar bisa bermakmum dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa li'anna nasata fil ula akbaru. Dan lagi pula rakaat pertama itu lagi semangat-semangatnya, orang masih semangat sholatnya. Makanya bacaan Nabi di rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Yang pertama agar jamaah yang masih ambil air wudu biar bisa nguber. Ya, tidak tertinggal rakaat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua alasannya dikarenakan rakaat pertama orang masih semangat sholat. Sholatnya masih semangat. Dan lagi pula kenapa kok bisa lebih panjang dibanding rakaat yang kedua? Dikarenakan rakaat pertama kan ada doa iftitah. Ya, ketika takbir Allahu Akbar, ya tidak baca bismillah, tapi langsung apa? Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya dan seterusnya. Atau baca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya, itu semua doa-doa kita yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada istilah kalau doa kita Allahu Akbar itu NU. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya itu Muhammadiyah, enggak ada. Itu semua diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, santri-santri, anak-anak pesantren semua NU juga baca doa ini semua. Ya, kan pelajaran yang lalu yang afdal digabungkan semua. Ya, digabungkan semua. Kan pelajaran lalu ada 5 riwayat. Kurang lebih ada 5 riwayat bacaan doa ya. Bagusnya gimana? Gabung semua. Kalau sholat sendirian, sholat bareng jamaah, di jamaah nanti dulunya kesamaan. Ya, boleh kita pilih. Ya, pilih Allah Akbar boleh, pilih Allah Ba'id baini wa baina khataayaya juga. Afdalnya dibaca semua. Itu kalau kita dalam keadaan sendiri. Ya, jadi rakaat pertama wajar lebih panjang dibanding rakaat kedua. Nah, ada doa. Wajibul khusyuk wal khudu' kadzalik. Kenapa rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat kedua? Ya, karena rakaat pertama orang masih semangat dan masih sedang khusyuk. Masalah pertama itu masih khusyuk-khusyuknya umumnya orang. Apa? Saya sama aja enggak. Ya, kita enggak jadi patokan. Umumnya ya rakaat pertama itu orang lagi semangatnya dan juga lagi khusyuk. Makanya kenapa kalau kita dianjurkan bersedekah? Ya, Allahu Akbar. Kenapa dianjurkan bersedekah? Pertama, agar tangan kita nggak main-main. Ya, ini sudah kita bahas dalam pelajaran sebelumnya. Agar tangan kita tidak main-main, agar tidak garuk-garuk seperti ini. Ya, agar tidak garuk, agar tidak geser-geser di tangan. Karena 3 kali gerakan berturut-turut maka batal. Kalau bersedekah ini tangan nggak main-main. Yang kedua, memang seperti inilah keadaan hamba yang hina di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedang menghinakan diri di hadapan Allah. Kita hamba yang fakir. Tunjukkan kefakiran kita. Innamas shadaqat lil fuqara. Ini ayat zakat. Ya. Innamas shadaqat lil fuqara. Itu zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Jadi zakat itu hanya untuk orang-orang fakir. Yang kebagian zakat itu zakat hanya dibagikan kepada orang-orang yang fakir. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menafsirkan jauh daripada itu. Ya, kalau kita ingin mendapat anugerah yang lebih daripada Allah, maka tunjukkan kefakiran kita kepada Allah. Kita hamba yang fakir, kita hamba yang lemah, kita hamba yang fakir. Ya, maka anugerah pemberian karunia yang Allah berikan kepada kita itu akan baik. Tapi kalau merasa nggak butuh, memang butuh. Ya, di hatinya nggak bersandar kepada Allah. Di hati tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantungnya sama hartanya, bergantungnya sama jabatannya, bergantungnya sama kekuasaannya, sehingga gantungnya Allah kurang. Makanya seperti ini dia dapat anugerah ya rahasia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamas shadaqatu lil fuqara. Ya, yang dapat anugerah yang merasa fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hakikatnya sekaya apapun manusia, setinggi apapun jabatannya, fakirun ilallah, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Udah, ya Allah masa saat saja kita semua binasa. Nanti kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau seperti ini kan keadaan hamba yang tidak di hadapan Allah. Dan yang ketiga, tadi pertama agar tidak main. Yang kedua, memang seperti itu selayaknya keadaan orang yang fakir di hadapan Allah, hamba yang fakir di hadapan Allah. Dan yang ketiga, membantu kehusuan. Ya, membantu agar kita bisa khusyuk. Wa kana yukhaffifu fi ghayriha khaufal malali wasanati. Rakaat kedua, ketiga kok lebih pendek dibanding rakaat pertama agar tidak bosan. Ya, agar tidak bosan. Coba kalau rakaat kedua yang panjang juga dari rakaat pertama. Ya, ini zaman dulu. Ini cuma mau banget sih. Kan begitu. Akhirnya tidak jadi bosan. Jadi seperti itulah salatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, rakaat pertama lebih panjang dibanding rakaat yang kedua. Ya, karena rakaat pertama orang sedang semangat-semangatnya, sedang khusyuk-khusyuknya, ya. Dan rakaat kedua, ketiga, keempat, kenapa kalau lebih pendek dibanding rakaat pertama? Menghindari agar tidak bosan. Fikih hadis. Banyak yang kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubu qiraatul Fatihah di sholat. Wajib baca Fatihah di tiap sholat. Jadi Fatihah itu ini sangat luar biasa. Yang rakaat kita wajib baca. Subuh 2 rakaat. 1 rakaat kita enggak baca, enggak sah sholat. Zuhur 4 rakaat, 4-4-nya kita wajib baca Fatihah. Kenapa? Saking luar biasanya surat Al-Fatihah. Seandainya kita nggak baca surat lain, tapi baca Fatihah sah surat kita. Tapi kita baca ayat Al-Quran, surat yang lain kita baca sepanjang-panjangnya, Fatihah nggak kita baca, surat kita nggak. Dan saking luar biasanya Fatihah dijadikan oleh para ulama kita untuk membuka majelis dan penutup majelis. Ya, sebelum membuka majelis, Al-Fatihah. Sebelum mengakhiri masjid, majelis Al-Fatihah. Apabila ada pertemuan, ada perjumpaan, baca Al-Fatihah. Kenapa? Saking luar biasanya surah Al-Fatihah. Ini Sayyid Muhammad Al-Maliki sampai membuat kitab khusus. Membuat kitab khusus fadilah, hikmah dijadikan Fatihah sebagai pembuka tiap ada acara dan majelis. Ya, saking luar biasanya. Bahkan disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ada sebuah riwayat pernah iblis arba'ana, iblis pernah menangis histeris sebanyak 4 kali. Rahmatan inamuina, yang pertama histeris iblis ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmatan ina unzila, iblis histeris yang kedua ketika diusir dari surga. Ketika diturunkan dari surga, iblis histeris, dia iblis hanya karena 1 dosa, ya, nggak mau sujud hormat kepada Nabi Adam, dikeluarkan dari surga. Ini kita dosa banget, pengen masuk surga. Ya, iblis sudah di surga, 1 dosa mengeluarkan iblis. Kita nih manusia, udah surga belum? Dosa banyak, pengen masuk surga. Ya Allah, ya, semoga dengan sahabat Nabi kita bisa masuk surga. Amin. Waranatan ina ulda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ketika dilahirkan Nabi besar Muhammad SAW. Nah, iblis histeris. Waranatan yang keempat, ina unzilat surah Al-Fatihah. Ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Ya. Kenapa kok iblis sampai histeris? Dikarenakan begitu luar biasanya, begitu dahsyatnya, begitu artinya fadilah surah Al-Fatihah untuk umat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu Al-Quran 30 juz. Semua maknanya ada dalam surah Al-Fatihah. Yang kedua, masuk yang nukirat di surah Al-Fatihah memang katanya ini budaya ini dianjurkan membaca surat setelah Fatihah hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Jadi baca surat ya setelah Fatihah itu hanya rakaat pertama dan rakaat kedua. Adapun rakaat ketiga dan keempat hanya baca Fatihah saja. Ya. Dan dalam catatan tadi surat yang dibaca di rakaat pertama hendaknya lebih panjang. Lebih
panjang dibanding rakaat yang kedua. Ya. Dan juga urutannya lebih atas dibanding urutan yang rakaat kedua. Makruh, bukan batal, makruh. Kalau pembolak, rakaat pertama ngambil dari urutan bawah. Ya, rakaat pertama baca apa? Baca qul huwallahu ahad. Rakaat kedua bacanya al-ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, kan ya? Dari bawah ke atas, makruh yang ini. Jadi bagaimana? Yang di rakaat pertama itu yang urutannya atas, yang rakaat kedua yang urutannya bawah. Contoh tarawih. Ya, tarawih ini biasanya kalau sudah pertengahan itu kita baca surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, ini dibaca di rakaat pertama. Ya. Rakaat keduanya baru baca apa? Baca at-takatsur hingga ke bawah. Jadi urutannya ini jangan sampai yang urutan bawah taruh di atas. Jadi urutannya tidak batal, tapi hanya. Kemudian yang ketiga disyariatkan memanjangkan rakaat pertama dibanding rakaat yang kedua. Ya. Kemudian selanjutnya jawazul jahri di ba'dil ayati fi sholati sirriyah. Hukumnya boleh saja menjaharkan sebagian ayat pada sholat sir, zuhur, asar kan bacanya pelan. Ya. Seandainya imam bacanya agak keras, kedengaran, ya itu tidak batal. Ya, itu tidak batal, itu sebagai pelajaran untuk makmumnya. Jadi kalau di pesantren, ya pesantren tempat majlis, ya kalau di masjid umum seperti ini nggak perlu. Ya itu bacanya sir. Nah, ini bisa dirasakan kalau sholat apa? Kalau sholat tasbih, sholat duha, ini kan tidak dianjurkan untuk berjamaah. Kan tapi kita sholat berjamaah. Kenapa? Karena kalau sholat tasbih sendiri-sendiri masing-masing, dikarenakan ini sholat jalan kita lakukan, terkadang lupa. Maka sholat bersama guru, ya guru kita dari imam, kita tetap niatnya bukan niat makmuman, niat sholat sendiri. Karena itu bukan sholat sunnah yang dianjurkan jamaah. Sholat sunnah yang dianjurkan jamaah hanya taraweh, Idul Fitri, Idul Adha, gerhana, istisqa. Ya, adapun sholat duha, sholat tasbih tidak dianjurkan berjamaah. Ya, tapi boleh untuk pelajaran, ya kita gerakannya ngikutin imam. Dan imam nanti baca agak dikeras sedikit agar makmumnya paham apa yang harus dibaca. Dan itu tidak membatalkan sholat. Karena ada protes, ini gimana kan sir? Kok tiba-tiba jahat? Itu tidak mengapa untuk pelajaran. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan kalau Nabi bacanya pelan, ini sahabat nggak tahu. Ini kenapa ini riwayat bisa sampai kepada kita? Ini riwayat bisa sampai kepada kita. Nabi itu kita sholat bersama Nabi. Nabi rakaat pertama dan rakaat kedua baca Al-Fatihah dan baca surat. Rakaat ketiga dan keempat Nabi hanya baca Fatihah saja. Ini riwayat kenapa bisa sampai kepada kita? Dikarenakan Nabi pernah sedikit mengeraskan bacaannya sehingga riwayat ini sampai kepada kita. Kira-kira jelas seperti itu. Semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat dan mendapat ilmu yang barokah. Kemudian pada selanjutnya nanti ya berapa ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad pada sholat zuhur dan asar, ya nanti akan kita lanjutkan pada pelajaran yang akan. Jika ada pertanyaan kami persilakan. Jika tidak ada langsung kita tutup dengan doa. Baik, semoga kita semua mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.
1.200